Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Suara bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Diduga karena masalah rumah tangga, seorang suami di Kabupaten Semarang tewas terjerat kabel rol oleh istrinya sendiri. Terjatuh saat hendak mendahului kendaraan di depannya, seorang pengendara perempuan tewas terlindas dan terseret truk tronton di Jalan Raya Purwodadi, Semarang. Perkosa siswi SMP dengan modus ancam sebarkan video mesum korban dengan pacarnya, 3 preman kampung di Batang ditetapkan sebagai tersangka. Kita ke informasi pertama, seorang perempuan tewas mengenaskan setelah terseret dan terlindas truk tronton bermuatan semen di Jalan Raya Purwodadi, Semarang di Kabupaten Grobogan. Proses evakuasi berlangsung lama karena tubuh korban terjepit ban truk. Kecelakaan mengenaskan menimpa perempuan bernama Linda Novitasari, asal desa Muraharjo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Korban tewas terlindas truk tronton bermuatan semen di Jalan Raya Purwodadi, Semarang di Desa Putet, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Tubuh korban sampai tidak utuh karena terseret sejauh ratusan meter. Proses evakuasi butuh waktu lama sekitar 1 jam karena tubuh korban terjepit ban truk. Kecelakaan terjadi saat korban dengan sepeda motornya sama-sama melaju dari arah Semarang. Setiba di lokasi, korban bermaksud mendahului truk tronton, namun belum sempat melewati truk. Tiba-tiba muncul truk lain dari arah berlawanan sehingga korban kaget. Seketika korban memanting setir ke arah kiri. Naas, motor menyenggol truk tronton sehingga korban jatuh ke kolong truk. Namun menurut sopir truk, motor korban tertabrak kendaraan lain sehingga jatuh ke kolong truk yang dikemudikannya. Rasanya terlindas nggak, Mas? Ya rasa kecil gitu, Pak. Berarti mau ke Tabrak dulu, Pak. motornya tabrak. Ditabrak dulu. Yang nabrak mana, Mas? Lari. Tabrak dulu, lari. Dari arah Pada saat itu, KBM truk tronton bermuatan semen sekitar 40 ton berjalan beriringan dengan SPM Honda Vario yang berjalan searah di belakang KBM truk tronton tersebut. Sampai di TKP, SPM Honda Vario mendahului KBM truk tronton yang pada saat bersamaan dari arah berlawanan dari timur ke barat berjalan KBM truk tak dikenal, sehingga pengendara SPM Honda Vario menghindar ke kiri, menyenggol bodi kanan KBM truk tronton membawa semen. Kemudian terjatuh dan tertabrak KBM truk tronton muatan semen tersebut. Jenazah korban langsung dievakuasi ke rumah sakit sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara sopir truk tronton diamankan ke Polres Grobogan untuk dimintai keterangan. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Masih dari Grobogan, sebuah truk menabrak frontal truk dari arah berlawanan saat hendak mendahului kendaraan di depannya di Jalan Purwodadi, Semarang. Sopir truk mengalami luka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Akibat kerasnya tabrakan, truk tanpa muatan ini terguling di Jalan Raya Purwodadi, Semarang di Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Grobogan. Kecelakaan terjadi saat truk naas ini hendak menyalip kendaraan di depannya. Tanpa diduga, muncul truk lain bermuatan mebel dari arah berlawanan sehingga tabrakan frontal tak terhindarkan. Akibat tabrakan, sopir truk bernama Davis menderita luka-luka karena terjepit badan truk. Mayat pria korban pembunuhan ditemukan di tepi Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang. Polisi menemukan tanda bekas kekerasan pada tubuh korban. Mayat pria tanpa identitas ditemukan pekerja proyek tergeletak di pinggir Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang, Jumat pagi. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan identifikasi jasad tidak menemukan tanda pengenal pada tubuh korban. Namun korban mengenakan jaket berwarna kuning dan celana berwarna hitam. Polisi menduga mayat pria ini adalah korban pembunuhan. Dari identifikasi awal, polisi menemukan bekas luka pada bagian kepala dan masih mengeluarkan darah. Dugaan diperkuat dengan temuan sebatang kayu di sekitar jasad yang diduga digunakan pelaku untuk memukul korban. Tanda kekerasan, jadi ada luka di tubuh bagian kepala
Namun bentuk kekerasannya nanti akan didalami lebih lanjut oleh Inafis dan dilaksanakan visum. Jenazah dikirim ke Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang untuk divisum. Sementara polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk pekerja proyek yang pertama kali menemukan jasad korban. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang suami di daerah Ambarawa, Kabupaten Semarang tewas dibunuh istrinya. Korban dijerat dengan kabel roll di bagian leher sehingga mati lemas. Diduga pembunuhan dilatar belakangi masalah keluarga. Polisi mengevakuasi jasad Arif Sulistianto dari rumahnya di Kalipawon, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jumat malam. Korban diduga tewas karena dibunuh istrinya sendiri. Dari proses identifikasi, polisi menemukan bekas jeratan kabel roll pada leher korban. Menurut keterangan tetangga korban, sebelum ditemukan tewas terdengar keributan hebat antara korban dan istrinya. Ya, baru mandi, itu putrinya itu ada yang lapor ke tempat saya bahwa ayahnya itu sudah tidak bisa bernapas gitu ya. Oh gitu. Itu bernapas, karena saya baru mandi, sehingga itu saya yang nolongin ke sana. Sehingga sudah di lantai ya, sudah tergeletak. Kondisi korban sudah di lantai. Kondisi korban sudah tidak ada. Sehingga istri saya mencari pertolongan tangga terdekat dan sebenarnya mencoba untuk kita lakukan ke rumah sakit ya supaya dapat pertolongan, tapi setelah karena ada pertengkaran katanya, jadi saya ambil inisiatif untuk lapor ke Babin Kaptipmas dulu. Kalau ini pembunuhnya itu istrinya sendiri? Menurut putrinya ya bertengkar sama dengan cara apa Pak? Belum tahu. Katanya dicekik itu ya. Terus perilaku korban sehari-hari di sini bagaimana? Korban itu kan ya kesehariannya itu ya sopir ambulan masjid ya. Polisi langsung menangkap istri korban berinisial NH dan membawanya ke Polres Semarang untuk diperiksa. Dimungkinkan dugaan tindak pidana pembunuhan. Untuk masalah motif, modus itu masih kita dalami karena sementara pelaku sudah kita amankan, tapi masih kita minta keterangan di Polres. Tadi kejadian jam berapa lagi? Sekitar habis asar. Untuk pelaku inisial? Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Semarang masih mendalami motif pembunuhan ini, namun diduga kuat karena masalah keluarga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang pekerja proyek perbaikan bangunan jembatan di Desa Krompakan, Kabupaten Magelang hanyut terbawa arus sungai. Diduga korban terpleset ke sungai saat mengambil peralatan kerja. Tim Basarnas gabungan tidak mau mengambil resiko menyusuri aliran sungai karena masih deras. Tim baru melanjutkan pencarian pada hari Minggu pagi. Korban bernama Denny Sugiharto asal Desa Capar, Magelang, hanyut terbawa arus sungai saat hendak menyelamatkan peralatan kerja. Tiba-tiba saja air sungai berubah menjadi deras. Dua rekan korban berhasil menyelamatkan diri, sedangkan korban hanyut. Diduga korban terpleset sehingga terbawa arus sungai. Peralatan yang tertinggal karena ada banjir, terus teman-temannya sudah bisa selamat, beliaunya ini terpleset. Jadi tidak bisa terhindarkan atas nama. Seorang pencopet spesialis dompet babak belur dihajar warga karena kedapatan mencuri dompet di Pasar Sarang, Kabupaten Rembang. Pelaku telah beraksi puluhan kali di berbagai lokasi. Pencopet bernama Tamujianto asal Sidoarjo, Tuban, Jawa Timur beruntung bisa diselamatkan polisi dari aksi massa. Sebelumnya pelaku menjadi bulan-bulanan warga karena kepergok mencuri dompet di dashboard motor yang terparkir di Pasar Sarang, Kabupaten Rembang. Hasil pemeriksaan sementara pelaku adalah pencuri spesialis dompet lintas provinsi. Tercatat sudah puluhan kali beraksi di berbagai lokasi. Ternyata dia melakukan pencurian dompet ya, khusus dompet, spesialis dompet sebanyak 52 dompet di berbagai wilayah. Pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang.
Polisi menetapkan 3 preman kampung sebagai tersangka pemerkosa siswi SMP di Kabupaten Batang. Para pelaku memperkosa korban dengan ancaman akan menyebar video hubungan intim korban dengan pacarnya yang direkam pelaku sebelumnya. 3 preman kampung, WAH asal desa Besani dan Has serta Joy asal desa Kalisari Batang terancam penjara 15 tahun karena melanggar UU Perlindungan Anak. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena memperkosa siswi SMP secara bergilir di sebuah perkebunan teh. Para pelaku awalnya mengusir korban dan pacar yang sedang berduaan di lapangan bola Pagilaran. Namun ini ternyata hanya modus. Korban dan kekasihnya digiring ke perkebunan teh. Di sanalah korban dipaksa berhubungan intim dengan pacarnya lalu direkam para pelaku. Rekaman video ini kemudian menjadi senjata para pelaku untuk mengancam korban sehingga akhirnya korban diperkosa secara bergilir. Bahkan pemerkosaan berlangsung lebih dari 1 kali. Karena ketakutan karena video ini, yang pertama takut karena mau dibawa ke balai desa, yang kedua ditambah ada video hasilnya, takut malu dan takut ketahuan. Akhirnya mau nggak mau korban yang cewek itu terpaksa menuruti keinginan pelaku, yaitu mohon maaf diajak berhubungan. Kemudian setelah itu bergantian, satu pelaku selesai melakukan hubungan, gantian yang satunya lagi ikut, sampai tiga-tiganya melakukan